Halo semuanya, jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian untuk ikutin aktivitasku deep cleaning kitchen set. Biasanya aku lakuin ini setiap 1 bulan sekali ya teman-teman. Ini aku mulai dari bagian kitchen set yang paling atas dulu. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Di sini aku naruh beberapa perabotan. Di antaranya ada bahan untuk baking dan beberapa peralatan untuk bikin kue. Aku udah lama banget nih nggak bikin kue, teman-teman. Jadi kayaknya akan ada bahan yang udah expired deh. Sekarang aku mau keluarin dulu semuanya supaya bagian dalam kitchen setnya bisa aku lap-lap. Jadi kalau untuk sehari-hari, bagian kitchen set yang aku lap itu hanya top table dan dindingnya aja ya teman-teman. Nah, sebulan sekali kayak gini, baru deh semua isi-isinya aku keluarin dan aku bersihin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa tahu apa aja sih sebenarnya yang kita simpen. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh bahwa kita tuh udah punya suatu barang, tapi karena nggak pernah kita lihat, akhirnya kita lupa, terus akhirnya jadi beli lagi. Dan ini aku kaget banget ya teman-teman, di baking paper aku ternyata jadi sarang semut dan telur-telurnya. Masya Allah, ini aku singkirin dulu ya. Nah, sekarang ini aku juga mau ngecek-ngecek sebenarnya aku ada bahan apa aja, dan ternyata memang banyak yang udah expired loh teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Nah, sekarang aku mau rapi-rapin dulu, terus aku mau lapin wadahnya karena tadi banyak ada telur semut. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau kalian nggak pernah sama sekali ngedip cleaning kitchen set selama berbulan-bulan. Bisa-bisa banyak banget bahan yang udah expired atau bahkan bisa jadi sarang semut kayak aku tadi. Padahal aku itu baru aja ngedip cleaning itu tepat 1 bulan yang lalu dan belum ada tuh yang namanya telur semut. Dan di sini juga ada beberapa bahan yang ternyata belum pernah aku pakai sama sekali ya sejak dari beli. Aduh, sayang banget sih sebenarnya. Nah, sekarang aku lagi mau bersih-bersihin, terus aku mau tata-tatain lagi supaya semuanya bisa terlihat. Jadi kalau teman-teman mau ngeberesin dapur, menurut aku pakai wadah-wadah yang transparan supaya isinya itu bisa kelihatan ya. Jadi kalau kita mau cari apa gitu gampang. Nah, terus kalau untuk proses deep cleaning kitchen set ini sendiri lakuin dengan cepet ya, supaya kita jadi nggak mikir-mikir nih, misalnya kita mau nggak pakai suatu barang gitu ya, tapi kita eman-eman, akhirnya jadi lama kan. Nah, mending kita lakuin dengan cepet. Kalau emang nggak kita pakai ya udah kita kasihin saudara atau tetangga. Selalu harus kita ingat ya teman-teman bahwa dapur itu bukan gudang penyimpanan. Jadi pastiin apa yang kalian simpan memang bahan-bahan atau barang-barang yang memang kalian perluin. Kalau emang udah nggak pernah kalian pakai dalam jangka waktu yang lama, lebih baik kan kalau dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Oke, setelah selesai bagian dalam aku bersihin, lanjut bagian luar. Nah, untuk bahan kitchen setku ini sendiri terbuat dari multiplex yang dilapisi dengan HPL glossy ya teman-teman. Kenapa HPL glossy? Supaya lebih mudah untuk membersihkannya. Beberapa hari lalu aku lihat ada salah satu teman home decor di Instagram yang kitchen setnya itu bener-bener lembab terus lapuk sampai akhirnya roboh ya teman-teman. Aku juga nggak ngerti ya itu penyebabnya apakah dari bahan atau bagaimana. Cuman setelah 3 tahun aku memakai kitchen setku ini, alhamdulillah sih dengan aku rajin deep cleaning setiap 1 bulan sekali dan menjaga benar-benar kebersihannya baik di dalam maupun di luarnya, kitchen set ini masih benar-benar berfungsi dengan baik. Dan yang perlu kita ingat, meskipun kitchen set bagian atas ini kuat, tapi sebaiknya kita nggak terlalu banyak penuhin barang ya teman-teman. Karena kalau dia overload dan terlalu berat juga kasihan ya bahannya, apakah benar-benar dia bisa menopang selama beberapa tahun ke depan. Untuk dinding belakang kitchen setnya ini sendiri, sebelum dipasang, aku kasih aquaproof ya teman-teman, untuk menghindari nanti ke depannya akan terjadi lembab.
Oke, sekarang aku lanjut ke bagian atas paling terakhir ya dari kitchen set ini. Ini di sisi sini aku simpan beberapa peralatan makan, ada tumbler dan ada beberapa bahan makanan kering. Sekarang aku mau keluarin semua, sekalian ngecek-ngecek apakah ada yang udah expired, karena kadang-kadang kita lupa ya. Begitu kita beli terus dipakainya cuma sedikit, ternyata setelah mau dipakai lagi udah expired. Alhamdulillah untuk bagian ini nggak ada yang expired ya teman-teman. Cuman ada beberapa produknya Pak Suami, mungkin dia lupa ya, kayak semacam susu-susu untuk kesehatan kayak gitu. Nah ini aku mau tata-tatain lagi supaya nanti gampang deh dicarinya. Teman-teman bisa ya pakai wadah-wadah kayak gini supaya semuanya bisa terlihat. Nanti aku spill linknya di deskripsi ya kalau kalian mau beli wadah-wadah supaya kitchen setnya jadi rapi. Nah ini dia susu-susunya Pak Suami yang udah berjamur ya, jadi mau aku singkirin sementara. Aku mau lanjutin lagi untuk beresin yang bagian bawah. Nah kalau yang di bagian bawah ini ada bumbu-bumbu dan teh-teh herbal ya. Aku seneng banget teman-teman untuk beli teh-teh bunga atau teh herbal kayak gitu, karena selain bagus banget manfaatnya untuk kesehatan, terus rasanya juga enak. Nah sekarang tinggal aku letakkan kembali semuanya ke tempat yang semula. Kalau di sisi bagian ini biasanya aku letakin wadah-wadah untuk food prep, terus ada botol-botol minum dan wadah-wadah saji makanan teman-teman. Jadi biasanya sih sering aku gunain dan bagian ini nih nggak terlalu kotor, tapi tetap aku lap-lap. Oke, alhamdulillah kitchen set bagian atas sudah selesai. Sekarang aku lanjut untuk bersihin kitchen set yang bagian bawah. Nah, tepat di bawah kompor ini aku letakin beberapa bumbu yang memang aku perluin banget pada saat masak. Terus ada sendok, garpu, pisau dan lain-lain. Kenapa semuanya aku letakin di sini? Supaya mudah dijangkau ya teman-teman pada saat lagi memasak. Sekarang kita lap-lap dulu sisi bagian dalamnya. Nah tadi seperti yang teman-teman lihat aku pakai alas ya, jadi nggak langsung aku letakin di kabinet ini. Kenapa aku pakai alas? Supaya lebih awet aja ya. Nanti kalau kotor alasnya kan bisa diganti. Tapi kalau misalnya kita langsung letakin di kabinet, biasanya dia itu gampang cepet kotor dan baret-baret gitu. Nggak lupa isi-isinya juga aku lapin satu-satu ya teman-teman, karena yang namanya kita lagi masak ya banyak-banyak ada cipratan minyak atau kotor, belum kena bumbu sana sini, jadi semuanya aku rapi-rapihin dan lap lagi. Pokoknya semua benda atau barang yang rajin kita rawat itu biasanya awet ya teman-teman, terus penampilannya juga bakalan jadi seperti baru. Nah kalau untuk wadah-wadah sendok aku letakin jadi satu kayak gini teman-teman. Ini wadahnya aku beli waktu itu di IKEA, tapi di e-commerce kayak Shopee gitu banyak kok yang jual. Nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Kalau habis bersih-bersih dan rapi-rapi kabinet kayak gini, rasanya seneng banget setiap buka teman-teman, karena semuanya rapi ya pada tempatnya. Oh ya teman-teman, komen dong kapan terakhir kalian melakukan deep cleaning kitchen set. Apakah ada yang sudah lebih dari 3 bulan yang lalu? Ayo abis nonton video ini langsung kalian deep cleaning ya kitchen setnya. Kali-kali aja ada barang yang memang udah nggak kalian perluin, atau bahkan ada beberapa produk makanan yang udah expired. Oh ya, untuk alasnya yang aku pakai ini adalah sisa alas waktu pemasangan lantai rumahku. Jadi dia kayak semacam busa tipis gitu teman-teman, tapi nggak gampang robek. Ya udah aku potong-potong, terus aku jadiin alas untuk di dalam kitchen set. Alhamdulillah awet loh teman-teman.
Nah, untuk kitchen set bagian paling bawah, aku pakai untuk meletakkan wajan dan panci untuk memasak ya teman-teman. Jadi sebelum aku bikin kitchen set ini, aku gambar dulu di kertas, terus aku bilang ke tukang kitchen setnya, bagian ini aku pakai letakin ini, bagian itu pakai letakin itu. Jadi semuanya udah ada gambarannya dulu, sehingga untuk bentuk dan untuk ukurannya bisa menyesuaikan dengan apa yang akan mau kita simpan di dalamnya. Karena kalau kita cuman asal sekedar pengen nyontoh gitu ya kitchen set orang lain, belum tentu itu sesuai loh sama kebutuhan kita teman-teman. Nah, untuk bagian sini ini nggak terlalu kotor ya, karena cuman aku letakin untuk piring, mangkok, dan untuk aqua. Jadi ini nggak usah aku lap-lap karena memang udah bersih setiap harinya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang paling banyak bikin orang-orang itu bermasalah ya, yaitu kitchen set di bawah tempat cucian piring. Ini rentan banget untuk bocor, lembab, berjamur, dan lain-lain, tapi aku punya triknya teman-teman, dan ini udah aku lakuin selama 3 tahun. Untuk bagian bawah kitchen set ini aku lapisin dengan koran ya teman-teman. Kenapa sih koran? Kan gak estetik banget ya kelihatannya. Tapi ini memang bener-bener berfungsi banget untuk menyerap kelembapan yang ada di bawah area sink cuci piring ini. Karena kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang ada aja 1 atau 2 tetesan yang entah itu datangnya dari mana. Dan koran ini kalau terkena tetesan cepet banget untuk dia kering kembali. Jadi menurut aku ya teman-teman, meskipun nggak estetik nggak masalah, yang penting kitchen set bagian bawah ini tuh tetap kering dan tidak lembab. Jadi aku selalu beli koran dan sebulan sekali korannya aku ganti. Nah, selain koran, ini juga bener-bener harus kalian pakai ya teman-teman. Jadi sebulan sekali aku ganti refill si Bagus Serap Air ini. Refillnya murah, 12.000, ya anggap aja ya 12.000 sebagai biaya maintenance supaya kitchen set bagian bawah ini bener-bener tetap bagus gitu ya. Nah, ini aku beli di Shopee, yang isi ulangnya ini harganya 12.000. Nah, kalau kita udah punya wadahnya, tinggal kita masukin aja ke wadahnya ya refill-refill ini. Nanti setelah sebulan butiran refill ini akan berubah menjadi air ya teman-teman, seperti yang tadi aku tunjukin di awal. Nah, setelah aku praktekin cara ini selama 3 tahun, setiap aku buka kitchen setku bagian bawah ini ya, ini nggak ada sama sekali bau yang nggak enak, nggak ada yang namanya lembab atau berjamur. Atau kalian juga bisa pakai si Bagus anti bau ini ya teman-teman. Ini sebenarnya buat kulkas, tapi bisa juga kalian taruh di dalam-dalam kitchen set kalian yang mungkin ada aroma yang kurang enak. Oke, sekarang aku lanjut untuk buangin semua yang udah nggak aku pakai lagi ya teman-teman. Alhamdulillah untuk semua bagian dalam kitchen set atas dan bawah udah selesai. Nah, sekarang tinggal aku lanjut untuk bersihin area dinding dan top table-nya. Nah, kalau area dinding dan top table sebenarnya setiap hari ya habis masak ini pasti langsung aku bersihin. Karena apa? Karena kalau nggak langsung dibersihin namanya kena cipratan minyak, cipratan makanan, dia bakalan bikin dapur itu jadi bau teman-teman. Jadi kalau bisa setiap sehabis makan, bagian-bagian seperti ini harus langsung kalian lap ya. Alhamdulillah kitchen set ini udah menemani aku setiap hari memasak selama 3 tahun ini ya teman-teman. Dan karena aku rajin bersihin dan merawat, kalian bisa lihat ya bagaimana kondisi kitchen setku sekarang ini. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nah, kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe ya. Karena aku akan upload video baru setiap hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!